Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tutorial membuat mesin presensi RFID dengan menggunakan ESP32 dan MicroPython. Di video sebelumnya kita sudah melakukan instalasi driver dan instalasi software yang dibutuhkan untuk melakukan pemrograman MicroPython. Pada video kali ini kita akan sedikit membahas apa itu IoT. Nah, jadi seperti yang kita lihat, IoT adalah konsep yang menghubungkan berbagai perangkat fisik ke internet agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar data. Contohnya seperti lampu pintar, sensor suhu, atau alat pertanian yang dapat dipantau secara online. Tujuan IoT adalah meningkatkan efisiensi, otomatisasi, dan kemudahan dalam berbagai aktivitas. Dan untuk cara kerjanya, perangkat itu mengumpulkan data, setelah itu dikirim ke internet, lalu diproses, setelah itu menghasilkan tindakan atau informasi. Penerapan IoT meliputi smart home, mesin presensi, pertanian, dan kesehatan digital. Jadi agenda materi yang akan kita bahas hari ini setelah pengenalan komponen instalasi dan konfigurasi software, kali ini kita akan membahas penggunaan komponen untuk prototyping. Kita kilas balik sejenak untuk pengenalan komponen instalasi dan konfigurasi software. Di sini ringkasan proyek dari mesin presensi adalah membuat sistem presensi otomatis berbasis RFID untuk mencatat kehadiran secara tepat dan efisien. Dan juga menggunakan ESP32 karena mendukung WiFi dan mudah diprogram dengan MicroPython. Dan juga teknologi RFID dan juga konektivitas ESP32 mengirimkan data presensi ke server atau database melalui koneksi WiFi secara real time. Untuk komponen-komponennya sebagai berikut yang kita sudah bahas di video sebelumnya. Dan juga ada tambahan di sini mengenai penjelasan tentang ESP32. Jadi ESP32 adalah microcontroller yang dilengkapi dengan Wi-Fi dan Bluetooth. Dan juga dapat diprogram menggunakan bahasa seperti Arduino C++ atau MicroPython. Mendukung banyak sensor dan modul eksternal dan juga banyak digunakan pada proyek IoT seperti sistem presensi, smart home, dan monitoring lingkungan. Berikut adalah IDE yang digunakan. Kemarin kita menggunakan Tony IDE, driver yang perlu diinstal, dan juga tentunya firmware dari MicroPython-nya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang penggunaan komponen untuk prototyping. Nah, jadi pada materi ini yang akan kita bahas adalah penjelasan tentang prototyping, penjelasan tentang breadboard dan jalur arus pada breadboard, penjelasan tentang jumper wire dan jenis-jenis jumper wire. Pertama-tama kita bahas terlebih dahulu, apa itu prototyping? Prototyping adalah proses membuat versi awal atau model percobaan dari suatu produk atau sistem. Tujuannya untuk menguji fungsi, desain, dan konsep sebelum dibuat versi final. Membantu menemukan kesalahan atau kekurangan sejak tahap awal pengembangan. Umumnya digunakan dalam pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak. Dalam proyek IoT, prototyping dilakukan dengan komponen sementara seperti breadboard, kabel jumper, dan microcontroller. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penjelasan komponen breadboard. Breadboard adalah papan tempat untuk merangkai komponen elektronik tanpa perlu menyolder. Papan ini digunakan untuk menguji atau membuat rangkaian sementara sebelum dibuat versi permanennya. Jadi ketika sudah prototypingnya sudah fix, kita sudah bisa untuk tidak menggunakan breadboard dan beralih ke PCB. Kita bisa beralih ke PCB setelah menggunakan breadboard sebagai prototyping. Dan di sini breadboard juga memiliki jalur arus, di mana juga ada jalur vertikal dan jalur horizontal. Dan untuk jalur vertikal itu biasanya terletak di sisi kanan dan sisi kiri breadboard. Biasanya digunakan untuk arus daya power, yaitu positif dan negatif. Semua lubang pada satu garis vertikal saling terhubung secara elektrik, sehingga arus mengalir dari atas ke bawah di jalur tersebut. Jadi, seperti yang dilihat di gambar, ini adalah jalur vertikal ya, yang di kanan kiri. Dan untuk jalur horizontal itu terletak di bagian tengah breadboard ini.
Digunakan untuk menghubungkan komponen seperti resistor, sensor, atau IC, dan juga setiap baris horizontal biasanya terdiri dari 5 lubang saling terhubung tetapi tidak terhubung dengan baris di sebelahnya. Jadi yang ini arusnya horizontal dan yang di samping ini arusnya vertikal. Selanjutnya ada komponen jumper wire. Jumper wire adalah kabel kecil yang digunakan untuk menghubungkan komponen elektronik pada breadboard seperti ESP32. Kabel ini berfungsi untuk menyalurkan arus listrik dan sinyal antar titik rangkaian. Di sini ada beberapa jenis jumper wire. Yang pertama adalah male to male, di mana ciri-cirinya memiliki ujung jarum di kedua sisi. Dan juga male to female, memiliki satu sisi jarum dan satu sisi lubang. Female to female, kedua sisinya berlubang. Oke, sekian dari video kali ini. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang menampilkan informasi pada layar OLED dan membaca RFID. Terima kasih yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.